Malam itu kakakku masuk rumah sakit karena penyakit asmanya yang kambuh dan cukup parah. Dia harus dibawa ke UGD dan bahkan sampai dirawat. Semenjak ayah dan ibuku tidak ada, akulah yang mengurus kakak jika sakit seperti ini. Dan ini bukan kali pertama aku menemani kakak. Namun entah kenapa, rasanya kali ini terasa berbeda. Namaku Agung. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kakakku dirawat di sebuah kamar yang diisi oleh 2 orang pasien. Aku duduk di kursi tepat di samping ranjang kakakku. Kakakku sempat berkata, memintaku untuk pulang dulu, bawa charger handphone sama baju ganti. Karena memang saat itu niatnya hanya ke UGD, namun ternyata harus dirawat. Belum ada persiapan. Kulihat di kamar itu, meskipun kamar untuk 2 pasien, tapi saat itu kasur satu lagi kosong. Jadi hanya ada kakak sendiri. Aku sempat menolak karena saat itu kondisinya sudah jam 1 pagi. Dan aku bilang besok pagi saja. Aku agak ragu meninggalkan kakak. Aku menatap wajahnya dan kakak bilang gak apa-apa katanya. Bentar lagi juga tidur, lagian ada perawat. Nanti kalau ada apa-apa tinggal manggil perawat aja. Kalau besok pagi aku tinggalkan, mungkin akan lebih riskan harus mengurus ini itu. Akhirnya aku pun mengiyakan. Ya udah, nanti secepatnya aku balik lagi ke sini, Abang. Abang istirahat aja. Aku berdiri mengambil jaket dan langsung keluar dari ruangan rawat inap itu. Ruangannya berada di lantai 8. Karena sudah lewat tengah malam, otomatis suasana kondisi rumah sakit sangat sepi. Langkah kakiku menggema pelan di lorong rumah sakit. Entah kenapa, kok agak berbeda ya. Apa mungkin karena lewat tengah malam kali ya? Sampailah aku di depan lift. Aku tekan tombol lift dan terlihat lift mulai naik ke lantaiku. Lift terlihat sudah mulai naik lantai demi lantai.
Dan tiba-tiba... Mau kemana, Dek? Astaga. Aku cukup terkejut karena dikagetkan oleh seorang perempuan yang tiba-tiba berada di belakangku dan bertanya seperti itu. Mau ke parkiran, Bu, di B1, mau pulang dulu. Sendirian aja. Gak takut. Iya, sendirian aja, Bu. Kakak saya ada di kamar. Nanti saya kesini lagi. Pintunya udah kebuka. Mari, Bu. Ketika pintu lift terbuka, aku langsung masuk ke dalam lift. Kupikir ibu itu pun akan masuk ke dalam lift. Tapi ternyata dia hanya menatapku, lalu pergi menjauh dari lift. Kulihat dia masuk ke salah satu ruangan yang ada di lantai itu. Dan pintu lift pun tertutup. Ngagetin aja tuh ibu-ibu. Perlahan lift mulai turun. Sampai lift berhenti di lantai 3. Ketika pintu lift terbuka, suasananya gelap. Tidak ada siapa-siapa pula di lantai itu yang masuk. Hanya lorong yang panjang dan tidak ada yang naik ke dalam lift. Siapa yang mencet lantai 3 ya? Sampai akhirnya pintu lift tertutup lagi. Aku jadi teringat omongan ibu tadi. Meyakinkanku sendirian dan tidak takut. Maksudnya apa ya? Udahlah. Lift kembali turun dan akhirnya sampai di B1. Pintu lift terbuka, aku keluar dengan cepat menuju parkiran di mana mobilku diparkir. Udara malam langsung menyambut. Banyak area parkiran di basement itu yang gelap. Dan kulihat ada mobilku di sisi kiri. Aku sampai ke mobil dan kunyalakan mobilnya. Cepat-cepat untuk kembali ke rumah, bawa keperluan lalu kembali lagi ke rumah sakit. Ketika aku mulai maju, sekilas kulihat ada ambulan yang juga terparkir. Dan di sana pun terlihat ada mobil lain yang tertulis mobil jenazah. Ya, mungkin kebetulan aja pada parkir di situ, pikirku. Mobilku mulai melaju keluar dari basement. Dan tiba-tiba, astaga, aku injak rem mendadak. Ketika tiba-tiba
Ada yang berjalan dengan cepat di depan mobilku. Hah? Siapa itu? Namun ketika kulihat kiri kanan, nggak ada yang nyebrang. Aku lalu keluar dari mobil, melihat ke arah depan kap mobil dan ke sekitar basement. Namun tidak ada siapa-siapa. Namun jelas tadi ada yang menyeberang tepat di depan mobilku. Aku kembali masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan mulai perlahan melajukan mobilku. Dan suasana saat itu hening sekali. Hanya suara mesin mobilku yang terdengar dari luar. Sampai Sendirian aja, gak takut. terdengar ada suara perempuan tepat dari jok belakang mobilku. Refleks aku lihat ke spion tengah dan astaga, ada perempuan yang duduk di jok belakangku. Dan persis itu sosok ibu-ibu yang tadi bertemuku di depan lift. Namun kali ini terlihat sangat berbeda. Kulitnya pucat, tatapan matanya kosong, rambutnya terlihat agak ikal berantakan, dan di sekitar bola matanya hitam agak cekung ke dalam. Dia tersenyum dan giginya terlihat seperti ada taring-taring kecil yang menyeringai. Dan dia tersenyum sangat lebar. Dan hanya fokus melihat ke arahku. Konten aku berhenti, mematikan mobil dan langsung keluar dari mobil. Dalam kepanikan, tiba-tiba saja ada petugas penjaga rumah sakit yang menghampiriku. Dia bilang, kenapa berhenti mendadak di tengah-tengah parkiran. Aku belum menjawab, tapi aku coba tengok ke dalam mobil. Ada apa di dalamnya? Dan sosok itu sudah tidak ada. Petugas itu pun membantuku menenangkan diriku dan berkata untuk parkirkan saja dulu mobilnya. Dan setelah aku parkirkan mobil, aku turun dan mulai cerita apa yang tadi aku lihat. Petugas hanya tersenyum
dan memberi saran padaku untuk nanti saja pulangnya. Dan dia mengantarku ke lantai 8, kembali ke kamar di mana kakakku dirawat. Setelah itu, bapak itu berkata, lebih baik jika sudah lewat tengah malam, jangan banyak keluar kamar. Aku pun hanya mengangguk. Apalagi sendirian, katanya. Lalu bapak penjaga itu pun turun bersama temannya. Kakak saat itu sedang tidur. Mungkin apa yang kualami adalah satu hal yang biasa atau sering terjadi. Karena mereka menanggapinya sangat tenang. Dan itu pun membuatku tenang, tidak panik. Ya, yang seperti itu memang ada saja. Apalagi di tempat seperti ini, di mana banyak hal-hal terjadi. Kelahiran, bahkan kematian. Aku tidak terlalu mengambil pusing pada akhirnya. Aku hanya berpikir, mungkin itu adalah hari sialku bertemu mereka.